Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin nonton A Scent of Affection yang episode ketiga. Oke, ini anime favorit yang bisa dihitung jari lah yang gue tonton, karena emang gue jarang banget nonton anime yang romance gini. Cuma ini tuh modelnya kayaknya sih dari 2 episode yang udah gue tonton, ceritanya tuh ringan kayak yang anime Yamada sebelumnya itu. Terus juga karena anime ini tuh nyeritain sesuatu yang beda, itu makanya gue tertarik banget buat nonton anime ini kan. Nah, di episode yang kemarinnya itu kita dikasih lihat yang teman kecilnya si Yuki, yang dia tuh bisa bahasa isyarat juga. Tapi tuh gue pengen ngelihat masa kecilnya Yuki bisa kenal sama temennya yang ini sih, karena kan kita tahu kalau misalkan si Yuki itu dari kecil sampai SMA dia kan di sekolah khusus kayak gitu. Terus mereka ini kenal dari mana, atau mereka ini sebenarnya tetangga atau kayak gimana, gue nggak tahu. Jadi walaupun temen masa kecilnya itu kayak kayak karakter tambahan gitu, tapi tetap aja gue pengen tahu tentang masa lalunya mereka berdua. Oke, A Scent of Affection yang episode ketiga. Let's play. Tapi kayaknya dia lagi sedang banget sama si Itsuomi ini ya. Iyalah, pasti susah. Oh, mereka berdua beneran datang ke sini lagi dong. Kayaknya Shirin udah deket deh sama sepupunya si Itsu itu. Oh, jadi bisa bunyi ya? Dia bener-bener gak bisa dengar sama sekali ya? Maksudnya? Kalau nggak pakai dia nggak bisa dengar sama sekali. Tapi kalau misalnya pakai emang bisa nggak dengar sedikit. Tapi dia bilang juga nggak bisa kan? Nggak bakalan inilah dia. Nggak bakalan sadar. Oh, akhirnya sadar juga. Wah, dibikinin dong. Seniat itu dong dia bikin catatan itu. Ah, kawaii. Pas dia bilang kayak gitu, gue baru ngerasa kalau itu mirip sama dia. Belajar langsung jadinya kan. Lagian dia bisa-bisanya kayak gitu. Kayaknya udah deh. Siapa lagi nih? Iya, kalau dibikin kayak gini kelihatan banget ini cantik ya. Mereka berdua temannya si Itsu ya. Oh ya, pasti mereka berdua nggak tahu kalau si Yuki ini nggak bisa dengar kan.
Teman SMA-nya. Tapi kalau mabuk, kerennya hilang ya. Pasti dia cemburu. Dia pasti cemburu tuh. Jadi gak enak gitu loh perasaannya. Ganjel kan. あの二人は付き合ってないよ。友達。多分この先付き合うこともないと思う。 Dibikin tenang ya. これ以上は俺からは喋れないんだよね。あの二人の関係がより親密みたく思える。 よろしく。 Ini sepupunya benar-benar ini banget ya. ああ、今行くわ。 Cara ngomongnya bikin tenang gitu. 帰り気を人との関係は店長さんを信じよう。 Iya sih, harus percaya. Yuki? Tapi gue juga penasaran sih awal mulanya mereka berdua bisa berteman itu kayak gimana. Pasti dia nyariin si Itsu terus nggak ketemu di mana-mana. Ini dia temennya. ないし、会ってもいない。また海外にいるのかな。それとも Pasti pikirannya kemana-mana kan. もやもやしない。送っちゃった。大丈夫だったかな。 Si Itsu ini terlalu to the point banget ya orangnya. Tapi ini udah jam malam gak sih? Kok dia nekat banget sih ketemu malam kayak gini? Kayaknya emang rumah mereka ini deketan deh. Ya gak sih? まさか今から誰かと会うわけ？そうだけど。男じゃねえよな。 Pasti temennya khawatir sih. Nah ini maksud gue, kenapa dia manggil di apa jam yang udah malam gitu loh? あの銀髪。遊ばれてるから。 Kok dia ngomongnya kayak gitu sih? 酔ってるだけだ。俺優しいって。 Tapi wajar sih kalau temennya ini khawatir. Karena udah jam 8 malam gitu loh. Dan mereka kan posisinya baru kenal kan. Tapi harusnya sih si Itsu baik ya. 飲んだらあ、金はいいから10円持ってね。俺も買いたい。10円くらい。日本じゃ換金できんけど。どこの国の通貨だろう。 他の Wah, 見たい？見たくない？ pasti dia punya banyak banget itu. Mata uang dari negara-negara lain. Nah itu juga yang gue bikin penasaran sih. Hah? Dia serius langsung hidup kayak gitu? かわいいな。その手話。 うん。かわいい。かわいいなどです。 Bedanya apa?
してもらってる。面白いね、手話の世界も。なんか今までの自分の世界が興味を持って。 Tapi kan dia nggak bisa dengar walaupun lu nyeritain tentang diri lu sendiri. こんな近くにもいたんだなって。 Kayaknya si Itsu punya masalah sendiri gitu deh. 何か言ってた？ Alasan dia sering keluar negeri mulu. なりたいの？もっとの手話は？もっともっとわかった。 Sumpah ya si Itsu nih tapi emang kayaknya baik banget gitu loh. つみさんの手のひらの上 Jangan dipikirin omongan temennya. なんて Tapi dia tuh terlalu frontal banget. 人の反応で遊んでる。 Tapi sumpah ya, いい Itsu ini emang orangnya to the point banget sumpah deh. Gak ada malu-malunya gitu 離 loh. せない強さで握り返して Jadi kayak udah terbiasa 痛い gitu loh. くらいなのに現実じゃないよ。外に降るあの雪が一瞬止まって見えたけど、 Nama dia kan juga Yuki. それ雪の手話？手話は？いつか使うわ。いや、旅が好きとかで。 Kenapa si Yuki ini juga apa-apanya langsung ditanya gitu loh, kayak cemburu atau posesif gitu. 歩行者側 惹かれんなよ。 手のひらの上で転がされたりもするのに、今は守られている感じがするかな。 Nah iya, soalnya dia ini baik sama semua orang gitu loh, jadi gue bingung. Langsung ditanyain dong. あいつらか。 こういう時に目を合わせなきゃいけないのは、 彼女いない。エマは友達。 あの人はいつおみさんのこと。 Terus maksud gue kenapa lu berekspresi kayak gitu coba? いたじゃん。大学でな。 Pasti si Itsu juga ngiranya kalau dia ini pacarnya. そう。もういいわ、この話題。 出た、 Hmm? マイペース。 Iya, sikapnya dia belak-belakan banget. Pulang Yuki, udah ditungguin pasti dia. Ini temennya kan? Hah? Serius terus diizinin gitu? 上がれば。 Tuh kan, gue tuh cuma kayak takutnya dia baik sama semua orang gitu loh si Itsu ini. 合鍵は玄関。シンに渡すなよ。 Oh, 夜遅いし、雪降ってるからもう外出る。あんまうちの前で泣くな。近所迷惑。
Jadi ceweknya disuruh tinggal di tempatnya dia, terus dianya pergi kemana gitu ya. Pasti dia langsung nyari tahu nanti. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ketiga dari A Scent of Affection. Gue rasa nanti di episode yang selanjutnya pasti si Emma ini bakalan nyari tahu soal si Yuki gitu deh. Soalnya kayak mungkin ada perbedaan dari si Itsu gitu gak sih? Jadi kayak dia penasaran kenapa si Itsu sikapnya beda atau berubah. Apalagi dia sampai belajar bahasa isyarat juga kan. Jadi dia bakal nyari tahu siapa yang bikin si Itsu ini jadi berubah gitu loh. Terus juga sebenarnya kalau misalkan dari sudut pandang temennya yang si Oushi ya. Sudut pandang temennya mungkin emang bener sih dia kayak khawatir gitu ngeliat temennya keluar malam-malam. Coba kalau misalkan dari sudut pandangnya si Yuki, gue juga ngerti sih kenapa dia bela-belain keluar malam buat ketemu sama si Itsu. Cuma nih masalahnya si Itsu nih emang baik sama si Yuki karena emang tertarik atau dia ini pada dasarnya tuh baik gitu. Tapi emang kalau sama si Yuki nih kelihatan beda sih, maksudnya dari gestur tubuhnya juga beda gitu kan sama si Yuki dibandingkan sama teman-temannya yang lain. Gue nggak tahu sih. Semoga aja emang beneran baik ya si Itsu ini. Jangan sampai ada kayak masalah atau kayak bikin salah paham si Yuki gitu. Karena kasihan aja gitu si Yuki. Karena dia dapat perlakuan yang baik dari Itsu, pasti dia juga bakalan salah ngertiin nantinya. Kalau misalkan si Itsu nggak benar-benar tertarik gitu. Oke, jadi segitu dulu aja. Gue penasaran banget sama episode yang berikutnya bakal kayak gimana. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.